wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bekerja dan ibadah, asalnya kayak bekerja atau ibadah, kemudian bekerja dan ibadah, kemudian bekerja sama dengan ibadah. Yuk kita bahas pelan-pelan. Bekerja atau ibadah, mana yang harus dipilih? Tergantung dari keadaan masing-masing. Seorang istri yang dinafkahi secara cukup oleh suaminya, sementara ia memiliki anak-anak yang sangat memerlukan perhatian, kasih sayang, dan juga dekapan, dan suaminya memberikan semua kebutuhan-kebutuhan secara materi kepada istri dan anak-anaknya. Perempuan semacam ini ibadah mengurusi keluarganya di rumah jauh lebih baik daripada bekerja. Saudaraku sekalian saya muliakan, akan tetapi wanita yang menanggung nafkah keluarga karena tidak ada suaminya, atau menanggung nafkah bagi dirinya sendiri karena orang tuanya berada dalam keadaan tidak memungkinkannya untuk menanggungkan nafkah baginya, apalagi jika dia harus pula menanggung nafkah bagi orang tuanya, apalagi jika dia harus menafkahi anak-anaknya dalam keadaan tidak ada suaminya atau suaminya tidak memberikan nafkah bagi mereka. Maka yang demikian bekerja lebih baik daripada berdiam atau tidak melakukan pekerjaan, melainkan sibuk untuk beribadah secara di rumah. Saudaraku sekalian, kalau ada orang-orang yang menyatakan bahwa Islam tidak setuju wanita-wanita yang bekerja, apalagi doktrin-doktrin semacam Islam mendiskriminasikan kaum wanita, melarang mereka untuk bekerja, sehingga akhirnya banyak perempuan-perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak mampu untuk membiayai kehidupan, menjadi tanggungan dan beban bagi keluarganya, apalagi jika ia telah memiliki anak dan sekarang menjadi janda misalnya. Ucapan-ucapan yang seperti itu sangat tidak bertanggung jawab, apalagi mengingat bahwa wanita salehah yang menjadi pilar agama ini, bahkan yang ditakdirkan Allah sebagai orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
adalah seorang wanita yang bekerja. Jangan lupa itu. Sayyidah Khadijah, suri tauladan kita. Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin, ibu bagi semua orang yang beriman. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wanita agung, wanita besar, yang bahkan Nabi Muhammad menyampaikan tentangnya, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya ma abdalani Allahu ta'ala bi khairin minha innaha amanat bihina kafara biyan nas wa a'tatni min maliha hina haramani an-nas wa razaqani minhal aulad duna ghairiha. Sungguh demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan untukku wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Ia adalah seorang perempuan yang beriman padaku di saat belum ada sesiapapun yang beriman. Dia adalah seorang yang memberikan hartanya padaku di saat belum ada sesiapapun mau mendukungku dengan hartanya. Dan Allah anugerahkan untukku anak-anak dari rahimnya yang tidak dianugerahkan dari selainnya. Wanita ini yang tak tergantikan di hati Nabi Muhammad ini adalah seorang perempuan yang bekerja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada kemuliaan. Ada kemuliaan dalam bekerja, sebagaimana ada kemuliaan bagi yang juga tidak bekerja. Semua masing-masing mulia di tempatnya. Kalau kondisi mengharuskanmu berada di dalam rumah, menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga, jangan cari-cari alasan untuk bekerja meninggalkan ibadah yang seharusnya kamu lakukan di rumah, dari mengurusi anak-anak dan mengurusi rumah tanggamu. Sebaliknya, jika keadaan memaksamu untuk bekerja, jangan cari alasan, apalagi dengan mengatasnamakan agama untuk kamu bermalas-malasan dan kamu bilang bahwa wanita biarkan sajalah di rumah tidak bekerja, kami akan sibuk beribadah. Kemudian kamu sibuk meminta-minta kepada orang lain dan mengatasnamakan kemalasanmu tersebut untuk bekerja sebagai sebuah bagian dari ibadah. Enggak gitu. Semuanya baik, semuanya mulia, asal diletakkan di tempat masing-masing. Karenanya, lihat dirimu itu. Sebenarnya saya bagusan kerja apa bagusan ibadah? Itu masing-masing tahu. Yang gak bagus itu ngikutin hawa nafsu. Dalam hidup kita ini yang gak bagus selalu mengikuti hawa nafsu. Suaminya mencukupinya, keluarganya mencukupinya, ada anak-anak kecil-kecil yang memerlukan kasih sayangnya. Tapi kan buat apa saya sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya tetap juga ada di dapur, kalau ujungnya tetap juga saya nyuapin anak-anak, ujungnya tetap juga
Saya sibuk untuk, mohon maaf, menceboki anak-anak, membersihkan kotoran anak-anak. Lebih baik saya bekerja, saya meninggikan karir saya sudah sekolah tinggi-tinggi. Untuk apa saya melakukan hal-hal rendah semacam ini? Bu, bukan rendah pekerjaannya, yang rendah adalah cara berpikirmu tentang hal itu. Kita punya gambaran tentang perempuan yang di rumah mengurusi keluarganya. Sayyidah Fatimahuz Zahra, putri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang mulia apa Sayyidah Fatimah? Mulia Sayyidah Fatimah. Ia hanya sibuk dengan ibadah antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sibuk mengurusi urusan-urusan suami dan anak-anaknya. Akan tetapi bukan berarti ia tak peduli dengan keadaan umat dan dakwah Islam. Sebab saat mata yang lain terpejam dalam tidur nyenyak mereka, Sayyidah Fatimah menggelar sejadahnya, bersimpuh di mihrabnya, sujud panjang, ruku berdiri panjang, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rokaat tahajudnya, menengadahkan tangan, mendoakan umat Islam, umat ayahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, sayangilah umat ini ya Allah. Ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ada kemuliaan bagi wanita yang sibuk beribadah. Ada kemuliaan bagi wanita yang sibuk bekerja, jika keduanya tidak mengikuti hawa nafsu. Ada kemuliaan pada wanita yang berdiam diri dalam rumah beribadah. Ada kemuliaan bagi wanita yang keluar rumah untuk bekerja. Yang tidak mulia adalah perempuan-perempuan yang menyibukkan diri untuk bermaksiat kepada Allah Tuhannya. Yang gak mulia adalah perempuan-perempuan yang sibuk menghias-hiasi dirinya untuk berusaha mendapatkan simpati dan empati dari lawan jenisnya, yang bahkan kadang-kadang gak peduli apakah laki-laki tersebut sudah beristri ataupun belum. Yang gak mulia perempuan-perempuan yang sibuk memperbanyak dosa. Semuanya baik selagi kamu tempatkan diri sesuai dengan porsinya. Semoga Allah selalu bimbing kita. Amin. Semoga Allah selalu membimbing kita. Semoga Allah selalu membimbing kita. Itu kalau ditanya ibadah atau bekerja.
Sekarang kalau kita bahas mengenai ibadah dan bekerja, saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat ucapan baginda kita Nabi besar Muhammad kepada seorang sahabatnya, yang mana sahabatnya ini, sahabat Ansor ini, ada seseorang yang bersahabat atau dipersaudarakan dengan Abdullah ibn Rawahah. Di awal-awal Islam, ketika baru hijrah orang Mekah ke Madinah, hal pertama yang dilakukan Nabi mempersaudarakan kaum Ansor, orang Madinah, dengan orang Mekah, disaudara-saudarakan. Sampai beneran jadi kayak saudara gitu, dipersaudarakan dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri yang mempersaudarakan mereka. Si fulan, kamu saudaraan sama ini ya. Si ini, kamu persaudaraan sama ini. Itu teman-teman saudaraku sekalian, hukum dipersaudarakan sama Nabi Muhammad di mata Allah bahkan lebih kuat daripada persaudaraan yang tersebab darah sekalipun. Satu kandung ama satu tangan dipersaudarakan sama Nabi lebih kuat yang dipersaudarakan sama Nabi. Abdullah bin Rawahah satu waktu mengunjungi saudaranya ini yang telah dipersaudarakan sama Nabi, ketemu sama istrinya sebelum turut ayat hijab. Tentu saja istrinya terlihat istri saudaranya ini, karena istri saudara itu ipar itu bahkan yang saudara kandung sekalipun ipar bukan mahram. Tentu yang dipersaudarakan sama Nabi Muhammad ipar juga bukan mahram. Tapi ini belum turun ayat hijab sehingga dia membuka wajahnya di hadapan Abdullah ibn Rawahah. Abdullah lihatnya, ya ampun kakak kok begini amat kak di rumah, nggak dandan, nggak mandi, tampangnya kucel, kumus, tampangnya bener-bener nggak terawat gitu, kelihatan banget nggak ngurusin badan, mukanya nggak dirawat, nggak wangi, bahkan cenderung bau macem-macem. Bukankah suami kakak ada di rumah? Si istri tersebut menjawab, dia bilang, ya kayak nggak tahu aja saudara kamu tuh, ada nggak ada saya kayak nggak ada bedanya. Saya ada seperti nggak ada. Dia itu kalau malam sholat nggak tidur sama sekali, kalau siang puasa nggak pernah sentuh saya sama sekali. Saya cuman yang bagian masak, nyiapin dia buka masaur. Dia bahkan tidak melirik saya dari ujung matanya. Apa yang disampaikan perempuan ini diadukan oleh Abdullah bin Rawahah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, faqad zurtu akhi fillah. Saya kemarinan mengunjungi saudara saya yang telah engkau persaudarakan di jalan Allah. Saya mendapati istrinya, diceritakan tuh, dan juga apa yang disampaikan oleh istrinya. Nabi kemudian memanggil laki-laki Ansor nih, sahabat Ansor ini, ditanya sama Nabi Muhammad, karena Nabi kalau mau negur, kalau mau menyampaikan sesuatu harus tabayyun terlebih dahulu, nyari kepastian, klarifikasi
istilah orang zaman sekarang. Kata Nabi Muhammad, hal gumtal lailah kullaha, apakah kamu kalau malam bangun ibadah sholat di semua bagian malam nggak tidur sama sekali? Dia menjawab, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, saya kalau malam nggak tidur sama sekali, saya sholat sepanjang malam wahai Rasul. Bangga. Kata Nabi Muhammad, hal sumtan nahar kullah, apakah kamu tiap siang puasa sepanjang tahun? Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul, saya puasa sepanjang tahun. Nggak puasa cuman kok lebaran sama hari tasyrik doang. Bangga. Disebutkan hal itu di hadapan Nabi. Nabi sudah klarifikasi kebenaran ucapan Abdullah bin Rawahah sekaligus kebenaran ucapan istrinya. Apakah kamu tidak pernah mendatangi istrimu? Tidak wahai Rasulullah. Nggak pernah berhubungan intim sama istrinya lagi sejak mulai mengenal Islam. Nabi kemudian berkata, innama ana atqakum walakinni agum wa anam walakinni asum wa aftur walakinni atazawwajun nisa. Kata Nabi, sesungguhnya saya adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya saya yang paling tahu jalan menuju surga, saya yang paling tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, saya yang paling ngerti beragama ini yang terbaik caranya kayak gimana. Walakinni agum wa anam, tapi saya di waktu malam ada tidurnya, panjang bangunnya. Ada tidurnya, ada bangunnya, kata Nabi. Ada tidurnya, ada sholatnya. Akan tetapi saya, kata Nabi, ada hari-hari saya berpuasa, ada hari-hari saya nggak puasa. Akan tetapi saya, kata Nabi Muhammad, menikah dan berhubungan intim dengan istri saya. Laki-laki tersebut menyadari kesalahannya. Kemudian ia berkata, jadi bagaimana saya seharusnya wahai Rasul? Dengarkan ini. Kata Nabi Muhammad, carilah akhirat yang tidak membahayakan duniamu, carilah dunia yang tidak membahayakan akhiratmu. Silahkan kamu ibadah cari akhirat, tapi dunia jangan gak keurusan. Apalagi kalau kamu punya suami, punya anak-anak. Apalagi kalau kamu masih tinggal sama orang tua, masih tinggal sama saudara. Ada hak-hak mereka dalam diri kita yang harus kita penuhi. Carilah duniamu yang tidak membahayakan akhiratmu, carilah akhiratmu yang tidak membahayakan duniamu. Kalau kamu harus bekerja, silahkan, tapi jangan membahayakan urusan akhiratmu. Kerja kok sampai harus buka-buka aurat, itu membahayakan akhiratmu. Kerja kok sampai harus berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, itu membahayakan akhiratmu. Kerja kok sampai sholatnya dikumpul-kumpulin, dijamak-jamak tanpa ada sebab yang dibenarkan, itu membahayakan akhiratmu. Kerja
tapi ampe enggak sempet baca zikir, enggak sempet baca Quran, kerja ampe enggak pernah bangun malam, enggak pernah sholat duha. Kerja yang demikian membahayakan buat akhiratmu. Karenanya bekerja dan beribadah keduanya harus sama-sama seimbang. Keduanya harus seperti dua sayap bagi seekor burung. Jangan timpang di satu sisinya, kamu akan terjatuh. Maka untukmu yang harus bekerja, silahkan bekerja. Akan tetapi sekali lagi ku sampaikan padamu, jangan tinggalkan Allah dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan agama dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan Islam dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad dalam pekerjaanmu, sebab meskipun kamu bekerja, kamu adalah hamba Allah. Hanya kepadanya kamu kembali, dan hanya dialah satu hakikatnya, sang pemberi rezeki. Silahkan bekerja, tapi kamu jangan pernah lupa, kamu adalah seorang muslimah, kamu adalah seorang mukminah, kamu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sibukmu memikirkan kemapanan hidup di dunia membuatmu lupa tentang memikirkan kemapanan hidup akhirat. Sekali lagi, jangan sampai sibukmu memikirkan rumahmu, kendaraanmu, apa yang kamu makan di dunia membuatmu terhalang dengan kebahagiaan yang sejati yang seharusnya kamu kejar dari sejak kamu masuk ke dalam kuburan. Jangan sampai sibuk mencari bahagia dunia membuatmu lupa dengan kebahagiaan panjang di akhirat nanti. Silahkan bekerja, tapi kamu harus tahu, esok atau lusa kamu akan mati. Wa khairuz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ibadah, kerjakan kewajiban Allah, tinggalkan larangan-larangannya. Jangan sampai sibukmu nyari hidup yang enak bikin kamu lupa untuk mencari akhirat yang enak. Insya Allah bekerja dan ibadah. Sekarang yang terakhir, bekerja sama dengan ibadah. Ada 3 bagian kan tadi? Bekerja atau ibadah, kamu udah tahu masing-masing. Silahkan cari mana nih yang lebih tepat untuk saya. Bekerja dan ibadah, kamu harus tahu juga, jangan sampai kerjamu bikin kamu lupa sama ibadah. Sebagaimana sebaliknya, orang kalau ibadah aja juga jangan sampai lupa sama kerja, sama urusan nafkah jika memang dia memerlukannya.
Saudaraku sekalian saya muliakan, yang terakhir saya akan sampaikan kepadamu mengenai, Ustaz aku udah terakhiran aja, kayaknya masih awal dah. Panjang, tenang. Yang terakhirnya nih panjang. Bekerja sama dengan ibadah. Dengarkan saya ingin mengajarkan padamu agar setiap lelahmu dalam bekerja bernilai pahala di sisinya. Saya akan sampaikan kepadamu cara, tips, trik bagaimana agar setiap kali kamu melakukan pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan tangan malaikat raqib untuk mencatat pahala-pahalamu meskipun kamu sedang dalam keadaan bekerja urusan duniamu. Saudara sekalian yang saya muliakan, kerja sama dengan ibadah dengan dua syarat. Yang pertama, harus benar niatnya, sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari bagaimana niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang berangkat pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, nih sekarang nih kita berada di awal tahun Hijriah. Ibadah paling besar pada masa itu adalah pindah kewarganegaraan dari warga negara Mekah menjadi warga negara Madinah. Ninggalin rumah, ninggalin tetangga, ninggalin pekerjaan, ninggalin toko, ninggalin kaum kerabat yang tidak beriman, bahkan meninggalkan pasangan jika tidak seiman. Mereka tinggalkan kota-kota mereka Mekah, berangkat bergerak menuju Madinah. Ibadah apa yang lebih besar daripada itu, saudaraku sekalian? Akan tetapi meski ibadah sebesar itu, Nabi Muhammad menyampaikan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang tujuan hijrahnya pengen dapat pahala di sisi Allah, pengen bisa mengerjakan ibadah dengan tenang, sebab di Mekah nggak tenang ibadah. Ada pedang-pedang kaum kafir Quraisy yang sepertinya mengintai di balik tembok-tembok rumah mereka. Mereka meninggalkan Mekah ke Madinah mau nyari ketenangan ibadah. Faman kanat hijratuhu ilallah. Siapa yang hijrahnya karena Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin mudah beribadah kepada Allah, ingin tenang hati dalam ibadah kepada Allah, ingin pahala di sisi Allah, ingin berjuang di jalan Allah, wa rasulih, hijrahnya karena Nabi Muhammad, karena ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya hijrah, saya juga hijrah. Karena saya nggak sanggup tinggal di Mekah, tapi Nabi Muhammadnya tidak lagi berada di Mekah, maka saya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Karena cinta saya kepada Nabi Muhammad, karena keinginan saya untuk dekat dengan Nabi Muhammad,
karena saya ingin berjuang dalam barisan Nabi Muhammad, karena saya akan terus menjadi tentara Nabi Muhammad. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah, siapa yang hijrahnya karena Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka pahala hijrahnya, maka balasan hijrahnya dari Allah dan Rasulnya. Ada pahala dari Allah, ada kedekatan dengan Allah, ada cinta Allah, ada rahmat Allah, ada kebahagiaan akhirat Allah siapkan bagi mereka, ada surga sebagai balasan bagi mereka. Wa rasuli, hijrahnya untuk Rasulullah, maka ada balasan kedekatan dengan Rasulullah, ada balasan cinta dari Rasulullah, ada balasan kebersamaan kelak dengan Rasulullah, dunia sampai akhirat. Sebaliknya, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya melulu kepengen dapat dunia, hijrahnya nggak ada Allah-Allahnya, nggak ada Rasulullah-Rasulullahnya. Ngapain kamu ikutan berangkat nih? Orang-orang pada sibuk berangkat dari Mekah ke Madinah, kamu ikutan? Iya nih, kerja di Mekah nggak hasil-hasil, bangkrut mulu. Siapa tahu dah kalau dagang di Madinah nih, siapa tahu kurang banyak saingan, mudah-mudahan nih laku. Saya waktu di Mekah nih nggak pernah sempet punya rumah, harga tanahnya mahal. Kali-kali dah kalau ikutan berangkat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad boleh kali nyariin saya rumah, Nabi Muhammad boleh kali nyariin saya tanah. Dia pengen dapat dunia, dia tidak memikirkan tentang urusan akhirat, dia tidak memikirkan tentang urusan antara dia dengan Allah ataupun pengorbanan yang dia dapat lakukan untuk Rasulullah. Melulu urusannya duit, melulu urusannya cuan, melulu urusannya keuntungan duniawi. Hati-hati adik-adik, kamu mungkin untuk terjerumus kepada hal ini. Siapa yang hijrahnya hanya karena dunia, sama halnya dengan siapa yang kerjanya hanya karena kepengen dunia aja, au imra'atin yang kihuha, atau dia hijrah karena kepengen bersama dengan perempuan yang ingin dia nikahi. Dia hijrah ke Madinah jauh-jauh dengan segala kelelahannya, bukan karena ingin bersama dengan Nabi Muhammad, melainkan karena ia ingin bersama dengan perempuan yang sedang dia taksir, namanya Ummu Gais. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, kata Nabi, balasan hijrahnya, pahala hijrahnya hanya mendapatkan apa yang menjadi niatnya tersebut. Pengen dapat dunia, ya cuman dapat dunia aja, itu juga kalau dapat. Pengen dapat jodoh, ya udah balasannya cuman dapat jodoh aja, itu juga kalau dapat. Kalau nggak dapat, lalu walaleh, nggak dunia nggak akhirat, nggak ada yang dia dapat, percuma, sia-sia.
Maka saudariku, untukmu yang bekerja, jangan sampai apa yang kamu lakukan di banyak tahun umur dalam hidupmu di dunia ini menjadi sesuatu yang sia-sia, sebab kamu tidak sedang menjalani masa hidup percobaan, sebab kamu tidak punya umur cadangan. Umurmu yang sekarang kamu jalani, kehidupanmu yang sekarang kamu jalani, inilah yang nanti akan dihisab jam demi jamnya, bahkan menit per menitnya, bahkan detik per detiknya. Pastikan tak ada yang sia-sia. Pastikan tak ada yang sia-sia. Benahilah niatmu. Benerin niatmu teman-teman, benerin niatmu. Kamu bangun pagi bersegera untuk bekerja. Ada yang naik kereta, ada yang naik bis, ada yang naik sepeda motor, ada yang mungkin naik mobil. Kamu sibuk. Berapa jam dari waktumu yang kamu gunakan untuk bekerja? Dan alangkah sedihnya jika saat kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu ternyata tidak membawa bekal yang cukup untuk menghadap kepadanya. Karena begitu panjang waktumu untuk bekerja yang tidak bernilai ibadah. Jangan sampai kamu jadi kayak begitu. Sebab kalau kamu jadi yang kayak begitu, maaf ya, ini kerjaan bukan cuma untuk kerja orang yang kerjanya di perusahaan-perusahaan seperti dirimu ini, tapi semua pekerjaan. Mohon maaf, bahkan yang menjadi guru, bahkan yang bekerja menjadi ustazah di pesantren-pesantren, bahkan yang membangun pondok pesantren sekalipun, jika tujuannya bukan Allah dan Rasulnya, bersiaplah untuk kecewa. Bahkan yang kerjanya seperti saya misalnya, pegang mic di hadapanmu seperti ini, jika tujuanmu bukan Allah dan Rasulnya, apapun yang kamu kerjakan, bersiaplah untuk kecewa. Jika tujuanmu melulu uang, jika tujuanmu melulu keuntungan duniawi, jika tujuanmu adalah jabatan, nama baik, citra, jika tujuanmu hanya semacam itu, bersiaplah untuk kecewa. Bersiaplah untuk termasuk di antara kelompok orang yang apabila datang ajal menjemputnya, ia akan berteriak, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan kerjakan ibadah yang sempat aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan enggak ada, itu hanyalah ucapan kosong belaka, tidak akan pernah aku ijabah. Itu hanyalah sekedar kata-kata yang tak pernah aku kabulkan. Waktu hidupmu di dunia telah habis, kamu gunakan untuk sekedar mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Kamu lupa bahwasanya kepada akulah kamu seharusnya kembali. Kamu lupa hidupmu dariku, dan hanya kepada aku tempatmu kembali. Wa min waraihim barzakh,
Sekarang silahkan menjalani kehidupanmu di alam barzakh ila yaum yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Kamu, saya, kita semua jangan sampai ada yang menyesal. Sebab sekali lagi kita tidak sedang menjalani masa hidup percobaan. Gak ada di antara kita yang lagi magang di dunia ini, teman-teman. Gak ada. Gak ada. Semuanya sudah sedang bekerja. Niatnya benerin. Niatnya benerin. Niatnya buat apa, Ustazah? 1, niat nyari rezeki yang halal. Kamu bisa aja kerja yang haram, bisa. Kita semua bisa kerja yang haram. Deketin laki-laki berduit, modalnya palingan lipstick, make up, baju seksi, murah modalnya. Agak mahalan dikit mungkin operasi plastik, naikin hidung biar nggak mancung ke dalam. Tapi kamu tidak memilih itu. Kenapa? Sebab kamu hamba Allah. Sebab kamu hamba Allah. Atyab ma ya'kuluhul insan min kasbiyadih. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, rezeki paling halal adalah dari apa yang diperbuat oleh tanganmu. Hasil kerjamu, upah dari pekerjaanmu, bayaran atas apa yang telah kamu lakukan dengan tanganmu. Atyab ma ya'kuluhul insan min kasbiyadih. Niatmu mencari rizki yang halal. Wabtaghu 'indallahir rizqa. Kata Allah dalam Al-Quran, carilah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatmu yang kedua, kamu bekerja untuk dapat menghidupi, memberi penghidupan untuk dirimu dan juga orang-orang yang kamu tanggung. Menafkahi dirimu dengan rizki yang halal membuatmu terhormat, teman-teman. Sebab Islam tidak pernah merestui pengemis. Islam tidak pernah menyukai orang yang minta-minta. Itu adalah sehina-hina apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang. Sampai Nabi Muhammad bilang, kalau ada orang naik kuda, kuda itu binatang paling mewah. Kalau ibarat sekarang, kalau ada orang naik Mercy, kemudian turun dari Mercy-nya dan minta kepadamu, kasih. Ada orang turun dari kudanya, kemudian dia meminta kepadamu, kasih. Kenapa gitu Rasul?
sebab ia telah menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Jangan hinakan lagi dia dengan tidak diberi. Pekerjaan paling hina, kalau sampai kamu datang mengetuk rumah saudaramu, terus kamu bilang sambil gosok-gosok dengkul, Kak atau Bang, uang SPP sekolah naik, atau beras di rumah udah hampir habis, maka kamu bekerja agar tidak meminta-minta. Kamu niat untuk itu, niat menjadi afif, niat menjadi aziz, niat menjadi seorang yang memiliki harga diri. Sebab meminta-minta adalah sehina-hina pekerjaan. Sebab meminta-minta adalah pekerjaan seseorang yang tidak punya harga diri. Nabi satu waktu melihat seseorang minta-minta di masjid, panggil Nabi Muhammad, ta'al, ta'al, kamu punya apa di rumah? Gak punya apa-apa saya Rasul, beneran saya gak punya apa-apa, makanya saya minta-minta Rasul, karena saya gak punya apa-apa di rumah Rasul. Dan jujur, dia jujur. Tapi Nabi kembali mengulangi, coba diingat-ingat, kamu punya apa di rumah? Maksudnya dia nggak punya uang, maksudnya dia nggak punya barang-barang mewah. Tapi Nabi ingin membuat dia ingat barang apa yang lebih dari kebutuhan dia gitu. Terus dia bilang, saya Rasul punya mathar, tempat wudhu, dan saya juga Rasul punya piring tempat makan lebih, misalnya kayak dia mestinya cukup dengan satu tapi ini punya dua gitu, atau dia perlunya dua punya tiga gitu. Kata Nabi Muhammad, bi'huma, jual keduanya, jual. Dia pun jual dua barang tersebut, mungkin kayak sekarang laku 20.000 gitu misal. Dia bawa tuh uang 20.000 ke hadapan Nabi Muhammad. Rasul, udah saya jual tuh barang, nih uangnya ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ihtatib, kamu cari kayu, kemudian kamu jual sebagai kayu bakar, atau kamu belah-belah batu kemudian kamu jual kepada orang yang sedang mengerjakan bangunan. Jangan minta-minta kepada siapapun. Lebih baik kamu bekerja. Jika kamu tetap memutuskan meminta, ya'tilak nuktah sauda, maka kamu di akhirat nanti akan membawa satu titik hitam di wajahmu setiap kali kamu meminta. Bayangkan, tiap minta ada satu titik hitam di wajah kita di akhirat nanti. Gimana kalau kamu kerjaannya minta-minta? Karenanya niatkan kamu kerja, satu, buat nyari rezeki yang halal. Yang kedua, biar kamu dapat menafkahi dirimu dan menafkahi diri orang-orang yang kamu tanggung nafkahnya, sehingga kalian semua tidak menjadi orang yang minta-minta. Niatnya yang bagus. Niat yang ketiga, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Kata Nabi Muhammad, orang mukmin yang kuat
lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang lemah. Orang Islam yang kuat. Kuat bukan maksudnya kekuatan badan, kamu kalau lomba tarik tambang kamu menang, bukan. Akan tapi kuat secara pemikiran, kuat secara ilmu, kuat secara materi. Itu lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang lemah. Salah satu dari kekuatan kita tentu saja adalah materi yang mencukupi. Teman-teman saudaraku sekalian, jangan tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah, miskin. Jangan juga biarkan dirimu hidup di bawah garis kemiskinan, karena itu Islam ada syariat untuk zakat. Zakat itu tidak hanya diberikan kepada fuqara yang memang sangat-sangat miskin, tapi diberikan juga kepada masakin, orang yang miskin aja. Kalau fakir tuh orang miskin banget. Itu dua-duanya harus sama-sama diberi. Kalau orang yang miskin banget dikasih zakat, tujuannya biar dia naik jadi miskin aja, nggak miskin banget. Kalau orang miskin aja tetap dikasih zakat, tujuannya biar apa? Biar dia naik dari garis kemiskinan menuju kepada kecukupan. Bagaimanapun, orang mukmin yang kuat secara ekonominya lebih baik, sebab dia dapat membantu yang lemah. Itu sebabnya saya minta kamu semuanya ketika bekerja juga meniatkan sebagian dari upah kerjamu, walaupun sangat sedikit nggak apa-apa, walaupun sangat sedikit nggak apa-apa, tapi biarkan tetap ada untuk sedekah. Sebab itu menjadikanmu orang mukmin yang kuat. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi harta, memberi ilmu, itu jauh lebih baik daripada orang yang menerima itu semuanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, belajar buat menyisihkan. Enggak harus misalnya 5%, apalagi 10%, kebanyakan. Mulai aja dari seukuran zakat 2,5% dari apa yang kamu jadi uang gajimu itu, sebagiannya kamu pakai untuk bersedekah. Begitu, insya Allah. Saya niat kerja saya ini biar saya bisa bantu orang. Saya niat dengan kerja saya ini saya bisa jadi bantu anak-anak saya untuk sekolah di sekolah yang bagus, untuk pondok pesantren, untuk bisa bayar sama guru-gurunya, untuk bisa beliin kitabnya, untuk bisa beliin keperluan-keperluannya. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Itu niatmu dalam beribadah, insya Allah. Sekarang kita akan bahas mengenai caramu dalam bekerja. 1,
Jangan tinggalkan kewajibanmu kepada Allah. Kerja silahkan, tapi sholat jangan sampai tertanggalkan. Kamu kerja silahkan, tapi jangan sampai sholatnya kamu tinggalkan. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan, dengerin ini penting, kalau kerja membuat kamu meninggalkan yang wajib, uang yang kamu dapat tidaklah uang yang halal. Nanti uangnya hanya akan terpakai untuk kemaksiatan dan dosa-dosa. Hati-hati, hati-hati. Katanya Habib Umar bin Hafid seperti itu. Kalau ada pekerjaan membuatmu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kehalalan dalam apa yang kamu dapatkan tersebut. Beliau kemudian melanjutkan, jika pekerjaanmu membuatmu meninggalkan perkara sunnah yang biasa kamu lakukan, maka tidak ada keberkahan pada uang kamu tersebut. Dulu sebelum punya toko, sholat tahajud nggak tinggal, sholat duha nggak tinggal misalnya. Atau kamu nih sebelum kerja di perusahaan ini, sholatmu rapi, habis selesai sholat ada zikirnya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kamu berdoa, kamu baca ayat kursi, Masya Allah. Begitu kamu mulai kerja, jangankan zikir sesudah sholat, kadang-kadang belum salam aja udah buru-buru berdiri, salam buru-buru, sholatnya udah kayak capung cebok kata orang itu ya, cepet banget gitu, cepet banget sholatnya, ruku, i'tidal, sujud cepet banget. Tanya sama orang, kamu kok sholat cepet banget? Iya udah hafal. Kamu begitu takut sama bos duniamu hingga kamu melupakan bos yang sesungguhnya. Kamu begitu takut dengan atasanmu di dunia hingga kamu lupa kepada atasanmu yang sesungguhnya. Kamu begitu takut sama pemilik perusahaanmu, kamu takut diberhentikan dari pekerjaan, membuatmu tidak takut diberhentikan, diusir dari rahmat pemilik dunia dan seisinya. Hati-hati, hati-hati. Yuk belajar, kerja, tahajud jangan tinggal, kerja, duha jangan tinggal. Kerja silahkan kerja, zikir-zikirmu jangan tinggal. Kerja boleh aja, sholawatanmu semestinya juga jalan terus, insya Allah. Jelas? Setuju? Mau diamalkan? Nomor 1. Nomor 2, caramu bekerja, jangan karena pekerjaanmu
kamu mengerjakan hal yang diharamkan Allah. Tetaplah istiqomah di jalan Allah. Kalau gara-gara pekerjaan kamu jadi mengerjakan yang haram, tinggalkan pekerjaanmu, Kak. Tinggalkan pekerjaanmu, Dek, cari kerjaan yang lain. Tenang, Allah punya berjuta-juta cara untuk memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Kalau pekerjaanmu membuatmu jadi mengerjakan yang haram, kerjaan kamu bikin kamu gimana ya Ustazah, nggak boleh pakai jilbab. Kerjaan saya nih bikin saya harus pakai seragamnya rok mini. Saya udah bilang tapi nggak di approve juga, nggak disetujui juga. Ya udahlah Ustazah, habisnya gimana ya, susah sih, biar aja dah. Lagian juga saya mah badannya juga kurang seksi Ustazah, kayaknya nggak ada yang naksir juga sama saya. Nggak gitu. Urusannya bukan antaramu sama orang, urusannya antaramu sama Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jangan sampai karena pekerjaanmu kamu mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah. Jangan. Ustazah, saya ini kan bagian pembukuan. Itu sering banget dah Ustazah diminta buat nulisin anggaran yang sebenarnya nggak ada, fiktif gitu Ustazah. Gimana ya Ustazah, kalau nggak nurut ntar saya dikeluarin. Kalau saya nurut kan haram ya Ustazah. Itu nanti biasanya Ustazah saya tuh juga dikasih bonus. Sayang-sayang nggak sih sama bonusnya? Jangan tertarik sama yang haram. Ketika Allah melihat dirimu tertarik pada yang haram, Allah akan mencabut darimu keberkahan dari yang halal. Allah akan mencabut darimu kenikmatan dari yang halal. Jangan teman-teman, jangan tertarik sama yang haram. Jangan tertarik sama yang haram. Yuk jagain, yuk hati-hati. Yang benar kerjanya, yang benar. Cukup aturan Allah harus di atas aturan siapapun. Aturan Allah harus di atas aturan siapapun. Saya mau cerita nih. Ada ceritanya orang yang kerja di bar, namanya apa tuh, yang ya bartender, yang ngeracik minuman haram ya, minuman beralkohol diracik-racik. Kerja di Mesir, di sebuah hotel di Mesir, sebuah hotel bintang 5 di Mesir. Ada barnya, dia kerja di situ. Dia sholat dan dia bahkan nggak minum minuman keras tersebut, dia nggak minum. Cuman dia memang bisa gitu ngerjain itu semuanya. Jadi dia hari-hari kerjaannya gitu. Kemudian di hotel tersebut juga ada banyak hal-hal haram lainnya. Bikin party, bikin ya dengan minuman keras, dengan perempuan-perempuan seksi, dengan segala macam lah yang haram-haram. Ada judi, ada macam-macam. Di hotel-hotel tersebut juga lengkap dengan hiburan-hiburan yang banyak terdiri dari hal-hal yang diharamkan.
Satu waktu Syekh Mutawalli Sya'rawi datang ke sana. Ini cerita saya dengar dari seorang syekh, salah satu dari ulama yang ada di Jordan, namanya Syekh Aun Al-Qudumi. Dia satu waktu ada ceramah di YouTube yang saya dengerin gitu. Maaf ya dalilnya dari YouTube. Tapi ini saya kenal sama beliau. Syekh Aun Al-Qudumi ini salah satu dari orang yang juga berguru kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya, guru kami, guru kita semua ya. Syekh Aun cerita, kata Syekh Aun, saya ada ketemu sama seorang manajer di Mekah, seorang manajer hotel di Mekah. Kami bincang-bincang, dia cerita saya aslinya dari Mesir. Kemudian dia pun cerita hal itu. Dia bilang, saya waktu itu kerja jadi manajer di sebuah hotel bintang 5 di Mesir. Tapi hotelnya ini adalah hotel yang memang menyediakan banyak barang-barang haram dan banyak fasilitas-fasilitas haram. Termasuk diantaranya ada bar yang sangat besar dan sangat diminati orang. Bartendernya itu orang yang cukup benar menjalankan ibadah, dia sholat, dia sholawatan gitu. Dia bilang, dan dia juga cinta sama ulama, bartendernya nih. Satu waktu hotel kami kedatangan Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah satu ulama terkemuka pada zamannya, ahli tafsir yang saya sering dengerin kajian tafsir beliau. Beliau sekarang sudah meninggal dunia, tapi masih banyak tuh kajian-kajian beliau yang juga di upload di YouTube ya, sehingga sering saya dengarkan. Seorang dengan ilmu, kapasitas keilmuan yang luar biasa, salah satu dari kawan, salah satu dari orang-orang yang juga dekat dengan guru kami Al Habib Umar bin Hafiz. Syekh Sya'rawi datang ke hotel tersebut. Waktu beliau mau keluar dari hotel, dia disamperin, didatengin oleh bartender tadi nih. Dia bilang, Syekh, maafkan saya Syekh, saya mau bertanya kepadamu satu pertanyaan yang sangat penting, mengganjal diri kami. Apa kata Syekhnya? Silahkan tanya. Dia bilang, saat itu saya ada di situ juga. Karena saya penasaran, saya pun mendekat. Dia bilang, Syekh, bukankah rezeki itu dijamin sama Allah? Tapi saya ini Syekh, sekarang ini kerja jadi orang yang meracik minuman keras. Saya jadi ngerjain barang-barang haram nih Syekh. Kan rezeki kan udah ada jaminannya ya Syekh. Tapi saya kerjaan ini kerja yang haram kayak gini, gimana nih Syekh? Syekh kemudian bilang, kamu itu kalau mau datengin jawab syarat, kamu harus kerjakan dulu syaratnya. Kalau kamu mau dapat sesuatu yang ada syaratnya, ya kamu harus penuhi dulu persyaratannya. Allah bilang dalam Al-Quran, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih orang yang beriman dari rizki yang dia tidak sangka-sangka. Allah kasih rezeki kepada orang mukmin bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Syekh? Ayatnya kan ada depannya tuh, kata Syekhnya, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri kepadanya jalan keluar dalam setiap permasalahan, dan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki bahkan dari arah yang tidak dia sangka-sangka.
Kamu kalau kepengen dikasih rejeki sama Allah, kamu kalau kepengen setiap permasalahanmu dikasih jalan keluar, maka kamu harus penuhi persyaratannya yang di depan itu, yaitu jadilah bertakwa, tinggalkan yang haram, jalanin yang diperintahkan. Kerjakan semua yang diperintahkan Allah, tinggalkan yang haram. Jadi saya harus tinggalkan pekerjaan saya ya Syekh. Syekhnya senyum kemudian jalan. Malam itu juga si bartender resign, keluar dari pekerjaannya. Katanya si manajer tadi itu, saya nih iman saya nggak kuat. Saya udah dikasih dengar keterangan itu dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, dari Syekh Sya'rawi, tapi saya baik, saya akan cepetin. Tapi saya nih katanya hati saya belum kuat juga ngerjainnya. Jadi akhirnya saya kemudian tungguin. Dia bilang, saya tungguin aja, saya tungguin sampai saya juga nggak enak hati gitu juga. Akhirnya saya mulain tuh lamar-lamar pekerjaan-pekerjaan, nggak ada yang hasil. Dia bilang 3 bulan kemudian bartender temen saya itu, dia bilang datang ke hotel dengan bawa mobil. Saya tanya sama dia, itu mobil siapa, mobil atasan kamu? Dia bilang enggak, mobil saya. Dia bilang sesudah saya kerjakan apa yang Syekh Sya'rawi sampaikan, Allah gantikan pekerjaan haram saya dengan pekerjaan halal yang jauh lebih berkah, sampai saya akhirnya bisa kebeli mobil. 3 bulan aja. Dia bilang hari itu juga saya resign dari pekerjaan saya, baru sesudah itu saya lamar-lamar pekerjaan. Subhanallah, saya dapatnya hotel yang tepat berada di depan Masjidil Haram, sehingga memungkinkan saya untuk berulang-ulang kali berangkat menuju kepada umroh ataupun sholat di Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, kerjakan perintah Allah. Yang pertama itu kan ya, jangan sampai pekerjaan membuatmu meninggalkan perintah Allah. Kemudian jalani itu tadi, tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kemudian yang terakhirnya, tetaplah berada dalam jalan cinta. Tetaplah sayangi umat Islam, bekerjalah dengan sepenuh cinta, bekerjalah dengan sepenuh cinta. Jangan sampai kamu celakain orang, jangan sampai kamu nggak senang sama si ini, jangan sampai kamu kemudian hasut sama si fulan karena dia kerjaannya lebih bagus darimu, dan seterusnya. Hal-hal yang semacam itu dapat menjadikan pekerjaan yang semestinya kamu dapat dengan cara yang berkah, uangmu berkah, bernilai ibadah pekerjaanmu, akhirnya jadi menggugurkan apa yang sudah, pahala yang sudah kamu dapatkan karena kamu nggak sayang sama teman-teman kamu yang dalam pekerjaan, atau membuatmu jadi kehilangan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau kamu punya anak, jangan sampai pekerjaanmu membuatmu kehilangan kasih sayang kepada anak-anakmu. Kalau kamu punya suami, jangan sampai pekerjaanmu membuatmu kehilangan kasih sayang kepada suamimu. Kalau kamu masih pada punya orang tua, jangan sampai pekerjaanmu membuatmu kehilangan kasih sayang kepada orang tuamu. Tetaplah berada dalam jalan cinta, jaga hatimu, tetap biarkan ia hidup dengan kasih sayang, dengan cinta dan dengan kasih sayang. Insya Allah jika hal-hal tersebut dapat kamu laksanakan, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kehidupanmu, menjadikan ibadahmu adalah dengan bekerja, dan bekerja sebagai salah satu bagian dari ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bekerjamu bernilai ibadah dan ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nenek-nenek di sini. Saya sampaikan padamu pesan dari hati saya yang terdalam. Berhati-hatilah dengan hati. Yang hati-hati sama hati. Apa yang ada di dalamnya? Coba silahkan. Silahkan kamu pikirkan nih kondisi hati saya ini kayak apa. Kita kalau badan lebih gampang ngerasainnya. Saya kalau ditanya, Ustazah lagi sakit? Iya. Sakit apanya Ustazah? Kaki. Saya bisa jawab. Tapi kalau kamu ditanya misalnya, gimana kabar hati kamu? Gimana kabar hatimu? Sehatkah? Sakitkah? Atau bahkan sakaratul maut? Hatimu bercahayakah? Gelapkah? Atau bahkan mati? Bagaimana kabar hatimu, teman-teman? Bagaimana kabar hatimu? Innallaha la yanzur, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum, walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kalian. Allah tidak melihat kepada warna kulit kalian. Allah nggak peduli hidung kamu mancung ataukah pesek. Allah nggak peduli kulit wajahmu mulus ataukah berjerawat. Allah nggak peduli kamu tinggi ataukah pendek. Allah nggak peduli warna kulitmu semacam apa. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat, yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan adalah hatimu. Adakah ia mulus? Adakah ia penuh dengan penyakit-penyakit? Yang Allah pandang darimu adalah hatimu. Nih, sekarang saat kamu duduk sama rata di tempat ini, teman-teman. Meskipun ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi kita duduk nih sama-sama di tempat ini nih. Nilaimu di mata Allah bukan seberapa dekat jarak antaramu dengan saya. Nilaimu di mata Allah bahkan bukan bergantung dari jam berapa kamu datang. Ketika kamu sama rata duduk di tempat ini, yang Allah pandang darimu adalah hatimu. Sedang berada di manakah saat ini? Yang duduk di tempat ini sembari mikirin ntar pulang enaknya makan apa ya? Yang duduk di tempat ini sambil mikirin, kok saya lapar ya? Iya, belum sarapan. Gara-gara buru-buru, takut nggak kedapatan tempat duduk. Gara-gara buru-buru, kepengen bisa lihat mukanya Ustazah Halimah yang viral. Hatimu. Allah melihat darimu, nilaimu di hadapan Allah. Nilaimu di hadapan Allah saat ini bukan bergantung dari seberapa awal kamu datang, bukan bergantung pada hal-hal yang lainnya, akan tetapi yang Allah lihat darimu adalah hatimu.
Adakah Allah di dalamnya? Adakah Allah di dalamnya? Adakah Allah di dalamnya? Pun demikian dengan kamu saat sholat, pun demikian saat kamu sedang sedekah. Semuanya masalah hati, teman-teman. Semua masalah hati. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, al-madar kullal madar fi salahil gulub. Urusan segala urusan, sumber segala macam urusan, dasar segala macam urusan ada pada bagusnya hati. Kalau udah hatinya bagus, bagus semuanya. Kalau udah hatinya busuk, busuklah semuanya. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Amin ya rabbal alamin. Dunia, akhirat, masalah semuanya ada pada hati. Karenanya yuk kita bahas, gimana sih caranya nyelamatin hati? Yang pertama, kalau kamu pengen tahu caranya nyelamatin hatimu, yang pertama, bersihkan sampah-sampahnya. Nih, kamu mau rumah itu biar bagus, biar terjaga, biar selamat. Kamu lihat dalamnya, oh banyak sampah, banyak noda, banyak kotoran. Dari mulai kotorannya cicak, ayam, sampai mungkin anjing, karena lama nggak ditempatin. Karena lama nggak ditempatin. Ada banyak di antara kita yang kondisi hatinya semacam itu. Sampah begitu banyak dalam hatinya. Ada banyak di antara kita umat Islam yang kondisi hatinya semacam itu. Begitu banyak sampah di dalam hatinya tersebut. Semoga Allah selamatkan semuanya. Amin. Maka hal pertama, kalau kamu kepengen punya hati yang selamat, yang nomor satu adalah bersihkan hatimu dari semua sampahnya, keluarin. Apa sampahnya hati? Dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Idza aznabal abd nakat fi qalbihi nuktah sauda. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad, idza aznabal abd, ketika seorang hamba mengerjakan dosa, tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Sampahnya hati. Kamu tiap kali bikin dosa, dosa apa aja? Bukan hanya dosa besar, zina, bukan hanya dosa besar, minum minuman keras atau narkoba, bukan hanya dosa besar, judi atau riba. Bukan hanya dosa-dosa besar. Kalau itu titik hitam yang sangat besar tertoreh di dalam hatimu itu. Bahkan dosa-dosa kecil, sekedar marah-marah sama suami, atau ngambil uang suami. Gimana? Pernah? Rezeki istri solehah ustazah. Lagi mau nyuci, kelihatan, alhamdulillah. Emang haram ya ustazah? Ya haram, bukan punya kamu. Kan katanya ada hak istri dalam harta suami. Iya betul kalau dia kasih.
Kalau dia kasih, kalau nggak kasih, nggak halal juga. Bahkan dosa-dosa kecil, seperti melihat tetangga, terus kamu bilang, ya ampun, cakep banget ya. Nyesel saya nggak kawin sama dia. Dosa. Seperti memandang seseorang dengan pandangan menghina. Seperti membicarakan aib orang lain. Setiap kali kamu berbuat dosa, apapun bentuk dosanya, satu titik hitam tertoreh di dalam hatimu itu. Ini istighfar wa tab. Musih. Kalau dia beristighfar, kalau dia bertaubat, dihapuslah titik hitam tersebut. Wa illa, kalau enggak, ya tetap aja ada. Kamu bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Enggak pernah istighfar, enggak pernah memperbaiki diri. Aurat tidak kamu tutup dengan baik. Sehingga akhirnya setiap kali kamu keluar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrammu. Satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam. Sampai terkadang hati seseorang dipenuhi dengan titik-titik hitam. Hatinya menjadi legam. Hatinya menjadi penuh dengan titik-titik hitam. Semakin bertambah lagi, semakin bertambah lagi, jadilah karat. Jadilah karat. Kalau udah jadi karat, na'udzubillah. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, kalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla, bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Kalla, kata Allah, balran, ada ran, ada karat di dalam hati mereka tersebab dosa yang menumpuk tanpa pernah dimohonkan ampunan. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Orang kalau hidup bawa karat hasilnya apa? Orang kalau hidup bawa karatnya hati hasilnya apa ya Allah? Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Orang yang hatinya punya karat, pada hari tersebut ia akan terhalang dari Allah Tuhannya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan tafsir mengenai ayat ini. Kata Habib Umar bin Hafid, tidak mati dengan membawa iman. Orang yang hatinya penuh dengan karat, apabila datang ajal menjemput, iman tercerabut dari dalam hatinya, hingga ia pun mati, keluar dari atas muka bumi ini dengan tanpa membawa iman Islam. Dia keluar dari atas muka bumi ini bukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan biarkan karat memenuhi hatimu. Jangan biarkan hatimu dosa-dosa yang telah kamu lakukan menjadi berkarat dalam hatimu itu. Saya kesian sama kamu. Nggak apa-apa. Hidup terus-terusan ngontrak, nggak apa-apa.
hidup nggak pernah punya kendaraan sendiri, nggak apa-apa. Nggak pernah punya HP yang canggih, nggak apa-apa. Saya hidup di atas muka bumi ini, nggak pernah ada yang datang melamar saya. Jadinya sampai di usia di atas 30-an tahun, saya masih menjomblo, Ustazah. Nggak apa-apa. Ustazah, saya udah menikah 10 tahun, belum ada anak juga, Ustazah. Nggak apa-apa. Ustazah, suami saya kawin lagi, Ustazah. Nggak apa-apa. Hidup di dunia ini, apapun yang terjadi, semuanya hanyalah sementara. Kamu hanya perlu memastikan agar tatkala datang ajal menjemput, kamu punya modal. Dan modal utamanya yang nomor 1 adalah hati yang bersih. Hati yang selamat. Kamu bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala bigalbin salim. Kamu bawa hati yang selamat. Insya Allah. Mati nggak bawa suami nggak apa-apa. Mati nggak bawa anak nggak apa-apa. Nggak bakalan jadi pertanyaan malaikat raqib atid. Tapi mati harus dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka bersihkan sampah-sampah dalam hatimu itu. Caranya gimana nih, Ustazah? Dosa-dosa saya emang udah banyak banget. Saya di masa muda, di masa remaja, bahkan sampai udah tua juga nih, bergelimangan dengan dosa demi dosa. Banyak dosa saya, Ustazah. Saya zaman muda berada dalam masa jahiliyah. Dosa, segala dosa saya kerjakan. Apa yang harus saya lakukan? Bersihkan karat-karat dalam hatimu itu dengan taubat. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Kamu perlu nangis sama Allah. Kamu perlu sungguh-sungguh minta ampunan sama Allah. Dosa segede gunung, kalau Allah mau melemparkannya ke dalam lautan ampunan, inna kaba'irad dunubi ful ghufrani kalamami. Katanya sahibul burda, sesungguhnya dosa-dosa besar dalam lautan ampunan, ia hanyalah seperti buih di dalam lautan. Gak ada artinya apa-apa kalau Allah mau ampuni. Dosa sebesar apapun, kalau Allah mau ampuni gak ada artinya. Tapi dosa sekecil apapun, kalau Allah mau perhitungkan, kamu gak akan selamat. Saya sampaikan padamu atas nama cinta. Dosa sekecil apapun yang kamu lakukan, jika ia tidak berjumpa dengan ampunan Allah, kamu bisa tidak selamat. Iblis nyembah Allah 70.000 tahun lamanya. Sujud di atas bumi, dia sujud, bumi dihancurkan, Allah naikin dia ke langit. Di atas langit dia sujud, ganti-ganti posisi sujudnya.
Karenanya Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, ma min buk'ah minal ard was sama, tidak ada satu jengkal tanah baik di bumi ataupun di langit illa waqad sajad iblis fihi sajdah. Iblis udah pernah sujud di sana, di semua tempat di bumi maupun di langit. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang wali. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang nabi. Kalau hitung-hitungan panjang-panjangan ibadah, ibadahnya iblis lebih panjang daripada siapapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang pernah tinggal di bumi ini. Akan tetapi dia nggak nurut. Iblis ibadah 70.000 tahun. Nggak nurut sekali doang, sekali aja. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh malaikat kami perintahkan, wahai malaikat-malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis doang, tantang petenteng gak mau sujud. Allah tanya, ma manaka antas juda li Adam idh amartuk? Iblis, apa yang bikin kamu gak mau sujud kepada Adam? Padahal aku yang telah memerintahkanmu. Bukankah kamu selama ini sujud di bumi, di langit untuk menyembahku? Sekarang aku perintahkan padamu untuk sujud. Kenapa kamu gak mau sujud padanya? Iblis gak bilang, ya Allah, kan perintahnya tadi malaikat. Saya kan bukan malaikat ya Allah. Gak gitu. Gak gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan iblis nggak bilang, males ya Allah saya sujud, lagi bisulan, misal. Enggak gitu juga. Makanya orang yang meninggalkan taat karena malas, karena bodoh misalnya, itu lebih dimaklumi teman-teman daripada yang kayak iblis ini nih. Ketika ditanya apa yang membuatmu gak mau sujud, wahai iblis, kepada Adam, iblis dengan pongahnya, dengan sombongnya mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya berasal dari api, sementara Adam berasal dari tanah. Tanah diinjak-injak ya Allah, sementara api begitu hebatnya. Fahbit minha fa innaka rajim. Kata Allah, kita yang taat sama dosa sama-sama baik. Yang mungkin dosa kita lebih banyak daripada taat kita. Kayak katanya Habib Ali Habsyi, kadang ada orang Islam, malaikat raqib yang nyatet pahala nganggur berbulan-bulan. Sementara malaikat atid yang nyatetin dosa sibuk bener. Gimana dengan kita? Iblis hanya satu saja melanggar aturan Allah. Allah kemudian mewahyukan padanya, keluar kamu wahai iblis dari surgaku, sesungguhnya kamu terkutuk. Kamu, kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosa kamu, kamu nggak akan selamat. Saya sampaikan padamu, iya kamu, semua yang dengerin saya. Kalau Allah mau memperhitungkan satu
satu saja dosamu, kamu gak akan selamat. Kamu tidak akan selamat. Tapi kan saya anaknya Fulan bin Fulan. Tapi kan saya keturunannya Fulan bin Fulan. Tapi kan saya istrinya Fulan bin Fulan. Bu, Kak, Dek, Nak, gak selamat siapapun kamu. Anaknya Nabi Nuh, nabinya Allah tenggelam. Pamannya Nabi Muhammad, paman baginda kita Nabi besar Muhammad, Abu Lahab, Allah tuliskan kehancurannya, kecelakaannya, kebinasaannya di dalam Al-Quran. Mau siapa yang kamu andalkan? Tapi kan saya udah banyak bikin taat. Saya tiap malam bangun tahajud. Kamu nggak nyampe seujung kukunya ibadah iblis. 70.000 tahun. 70.000 tahun. Sujud pada Allah SWT di tiap jengkal tanah. Nih tanah yang sekarang kita jejak ini pernah dibikin sujud sama iblis. Waktu iblis tinggal di atas muka bumi ini. Tapi semuanya enggak manfaat. Kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosa hambanya, ia tidak akan selamat. Sebab Allah hanya mau menerima hati yang tidak ada sampah di dalamnya. Sebab hanya berkenan menerima hati yang tidak ada noda-noda di dalamnya. Sampah hatimu bersihkan. Dosa-dosamu taubati. Mintalah ampun kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Bangunlah di waktu malam, mandilah dengan mandi taubat. Saat-saat mandimu kamu bilang dalam hatimu, ya Allah, sebagaimana air membersihkanku dari segala kotoran-kotoran di badanku, ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan hujan ampunanmu. Kemudian sholatlah 2 rakaat, 4 rakaat, sholat taubat. Kemudian sesudahnya, mulailah kamu ingat dosa-dosamu. Mulailah kamu ingat dosa-dosamu. Dari sejak kamu balik sampai sekarang ini. Betapa ia telah menggunung. Betapa ia telah melumuri dirimu itu. Betapa ia telah menjadikan dirimu kotor. Kemudian ingatlah nikmat yang telah Allah SWT berikan, bahwa bersama dengan banyaknya dosa-dosamu, ia tak henti-henti memberikan kepadamu kenikmatan demi kenikmatan. Bahwa meski matamu berulang-ulang kau pandang yang haram dengannya, Allah masih membiarkan matamu dapat melihat. Betapa meskipun telingamu berulang-ulang kamu pakai untuk mendengarkan aib-aib orang, nyatanya sampai sekarang telingamu masih dapat mendengar. Betapa lisanmu
Berapa banyak hati tersakiti dari lisanmu itu? Mertuamu kamu sakiti, suamimu kamu sakiti, anakmu bahkan kamu sakiti. Bodoh banget sih.